selamat datang pengunjung setia maupun yang baru pertama kali mampir channel Musuh Bandar. Kembali lagi ya dengan Musuh Bandar. Semoga sehat selalu dan tidak lupa WD. Oke, sebelum masuk ke pembahasanku, jangan lupa ya dukung channelku. Kalian bisa like, share, and comment ya, agar tidak ketinggalan prediksi-prediksi dari Musuh Bandar. Oke, kali ini sudah Musuh siapkan ya untuk teman-teman semua dari berapa liga top dunia. Yang pertama itu ada Newcastle versus Leicester City. Yang kedua ada Roma versus Salernitana. Yang ketiga ada Norrköping versus Elfsborg. Trabzonspor versus Patikara Gumruk. Oke, sebelum memasuki pembahasanku, Musuh mereview dulu sebentar ya di konten build kemarin yang Musuh bawakan di 4 match ya. Yang pertama itu ada Man City versus Chelsea. Yang kedua ada Lorient versus Rennes. Ketiga ada Napoli versus Inter. Dan yang terakhir ada Sevilla versus Real Betis ya. Oke, kemarin di match pertama Musuh Bandar ambil di Chelsea ya, 1,5 dan bermain di under 3/4 ya. Di sini Musuh Bandar untuk handicapnya win dan untuk over undernya juga win ya. Di sini Man City gol unggul duluan ya di babak pertama dan di babak kedua tidak ada gol tambahan. Dan di match kedua kemarin di sini Musuh Bandar ambil di Lorient ya, 1 dan bermain di under 2/3/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita loss dan untuk over undernya juga loss ya. Oke, di match ketiga kemarin Musuh Bandar ambil di Napoli ya, ngasih 1/4 dan bermain di over 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita win dan untuk over undernya juga kita win ya. Di sini Musuh Bandar pede ya ambil Napoli karena dari Napoli sendiri biarpun sudah juara tetap ingin memenangkan pertandingan ya. Dan di match terakhir Musuh Bandar ambil di Sevilla ya, nah ngasih 1/4 dan bermain di over 2/4 ya. Di sini untuk handicapnya kita LH ya, kalah setengah. Dan untuk over undernya kita loss ya. Dan ini build Musuh kemarin yang Musuh bagikan di grup ya. Di sini Musuh campur ya di jam malam juga. Sini untuk Paris Saint-Germain under 3/4 ya. Di sini kita menang separuh, skornya 3-0. Dan di Bayer ya, Leverkusen skornya 2-2 ya. Di sini kita ambil over 3/4 ya, kita win. Dan Sevilla kok LH ya, di sini ngasih 1/4. Dan untuk Real Madrid di sini kemarin Musuh Bandar ambil di under 2/3/4 ya. Di sini win. Skornya 1-0 untuk kemenangan Valencia. Dan ini single bomb Musuh Bandar ya yang kemarin dibagikan di grup. Di sini untuk Sevilla Musuh Bandar bermain di over 2,5. Di sini loss. Dan Napoli ngasih setengah ya, PD Musuh Bandar. Di sini kita win. Dan Chelsea nahan 1,5. Di sini juga ke Musuh Bandar win ya. Oke, selamat ya untuk teman-teman Musuh Bandar yang ada di grup dan di tele. Berhasil profit ya untuk teman-teman semua. Yang untuk teman-teman Musuh Bandar yang belum bergabung dengan Musuh Bandar, silahkan bergabung ya di grup Musuh Bandar. Itu gratis ya. Kalian bisa lihat di channel Musuh Bandar atau tertera di deskripsi ya. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan ya untuk teman-teman. Oke, lanjut kita akan bahas untuk pertandingan pada hari ini ya. Di match pertama itu ada Newcastle versus Leicester City. Untuk Newcastle saat ini berada di peringkat 3 klasemen sementara Liga Inggris, dan untuk Leicester City berada di peringkat 19. Oke, kita lihat untuk form to dari kedua tim. Untuk Newcastle saat bermain di kandang, home win-nya itu 67%, home draw itu 21%, home loss itu 13%. Dan home goal yang kita di sini di 1,83 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Leicester City sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 23%, away draw-nya itu 19%, away loss-nya itu 58%. Dan away goal yang kita di sini di 1,54 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Oke, kita untuk kondisi market pasaran terkini. Saat Newcastle ngasih 1,5 Leicester City ya. Di sini hampir rata-rata orang menjagokan Leicester City 62% dan Newcastle 38% ya. Di sini perbandingannya cukup jauh ya, karena kemungkinan dari handicap ya untuk teman-teman Musuh Bandar. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Newcastle 4 kali kemenangan, 1 kali draw dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Leicester City 3 kali kekalahan, 2 kali draw dan 1 kali kemenangan.
Di sini terlihat Newcastle lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Newcastle 4 kali, untuk Leicester City 2 kali. Dan di sini kita bisa lihat Newcastle lebih dominan ya di 6 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita lihat untuk pasar dan berikan bandar ya. Teman-teman musuh bandar bisa dilihat di sini Newcastle lebih jagokan ya dengan memberi handicap 1,5, 1/4, dan 1/3/4. Di sini handicapnya cukup tinggi ya untuk teman-teman musuh bandar bisa dilihat. Dan untuk over undernya di 3/4, 3 dan 3,5. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang Leicester City ya. Kita tahan 1,5 dan kita bermain di under 3/4 ya. Di sini prediksi musuh bandar itu kemungkinan 1-1 untuk tandingan nanti malam. Kemungkinan Leicester City bisa mencuri poin ya. Nah, untuk penjaga aman di zona degradasi ya, dia wajib meraih poin. Oke, lanjut ke pertandingan yang kedua ya, antara Roma versus Salernitana. Untuk Roma saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara Liga Italia, dan untuk Salernitana berada di peringkat 15. Oke, kita untuk form tuat dari kedua tim. Untuk Roma saat bermain di kandang, home-nya itu 59%, home draw itu 18%, home loss itu 23%, dan unggulnya kita di sini di 1,41 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol saat bermain di kandang. Dan untuk Salernitana saat bermain di tandang, away win-nya itu 17%, away draw-nya itu 42%, away loss-nya itu 42%, dan away goal-nya kita di sini di 0,92 per match ya. Hampir rata-rata mencetak kurang dari 1 saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari Roma cukup baik ya saat bermain di kandang. Dan kita lihat kondisi market pasaran terkini. Oke, kita lihat untuk kondisi market pasaran terkini. Saat Roma ngasih 1 Salernitana, di sini hampir rata-rata orang menjaga. Di sini terlihat berimbang ya. Untuk Roma 50% dan Salernitana 50%. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Roma itu 4 kali draw, 1 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat. Dan untuk Salernitana 3 kali draw, 2 kali kemenangan, dan 1 kali kekalahan. Di sini terlihat kedua tim cukup konsisten ya. Oke, kita di 3 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Roma 3 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Roma unggul ya di 3 perjumpaan terakhir kedua tim, selalu menang. Oke, kita untuk pasaran yang diberikan bandar terbaru. Kita bisa lihat di sini AS Roma lebih dijagokan ya dengan memberi handicap 1, 1/4, dan 3/4. Dan untuk over undernya itu di 2,5, 2/4, dan 2/3/4. Di sini bisa kita lihat untuk handicapnya sangat tinggi ya menurut musuh bandar. Dan untuk over under juga kita bisa lihat untuk teman-teman di 2/3/4 dan terendah di 2/4 ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Roma ya. Kita kasih 1 dan kita bermain di over 2/4 ya. Prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 3-0 untuk kemenangan Roma. Di sini kemungkinan Roma mengincar kemenangan ya. Terlebih juga dari handicap yang cukup tinggi menurut musuh bandar. Di sini kemungkinan Roma pasti menang di kandang. Oke, lanjut ke pertandingan ketiga ya, antara Norrköping versus Elfsborg. Untuk Norrköping saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Liga Sweden, dan untuk Elfsborg sendiri berada di peringkat 2. Oke, kita lihat untuk form tuat dari kedua tim. Untuk Norrköping saat bermain di kandang, home win-nya itu 39%, home draw-nya itu 28%, home loss-nya itu 33%, dan home goal-nya kita di sini di 1,61 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih saat bermain di kandang. Dan untuk Elfsborg sendiri saat bermain di tandang, away win-nya itu 42%, away draw-nya itu 32%, away loss-nya itu 26%, dan away goal-nya kita di sini 1,53 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 1 gol lebih sedikit saat bermain di tandang. Di sini presentasi dari kedua tim kurang baik ya. Oke, kita di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Norrköping 4 kali kemenangan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Dan untuk Elfsborg sendiri 6 kali kemenangan ya. Di sini terlihat Elfsborg lebih baik ya di 6 pertandingan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Norrköping itu 1 kali kemenangan, dan untuk Elfsborg 1 kali kemenangan ya. Dan sisanya berakhir draw ya, 2 kali. Di sini cukup berimbang ya kedua tim.
Oke, kita untuk pasar dan berikan bandar terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat airsmoke lebih dijagokan ya, dengan memberi handicap 1/4 dan ada rekekan dan terakhir setengah ya. Dan untuk over-undernya itu di 2/3/4, 2,5 dan 3. Di sini terlihat purannya hanya 1/4 ya. Purannya yang tertinggi hanya setengah ya. Airsmoke ngasih di sini terlihat karena memang airsmoke lebih baik ya. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar lebih menyarankan kita pegang norcoping ya. Kita tahan 1/4 dan kita bermain di over ya 2,5 dan prediksi skor dari musuh bandar itu norcoping menang ya 2-1 di kandang. Di sini kemungkinan norcoping bisa menangkan pertandingan ya. Lebih juga bermain di kandang dan head to headnya juga masih bisa berbicara ya saat kedua tim di 5 perjumpaan mereka. Oke, lanjut ke pertandingan terakhir antara Trabzonspor versus Karagümrük. Oke, kita untuk prompt dari kedua tim. Untuk Trabzonspor kita bisa lihat di sini untuk home-nya itu 59%, home draw itu 32%, home goal itu 9%, dan home goal kita di sini di 1,91 per match ya. Hampir rata-rata mencetak 2 gol kurang saat bermain di kandang. Dan untuk Karagümrük itu tidak ada ya datanya. Oke, kita lihat untuk 5 pertandingan terakhir kedua tim. Untuk Trabzonspor itu 3 kali kekalahan, 1 kali kemenangan dan 1 kali draw. Dan untuk Karagümrük itu 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali draw. Di sini terlihat kedua tim kurang konsisten ya di 5 pertandingan terakhirnya. Oke, kita di 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Untuk Fatih 1 kali kemenangan ya. Dan untuk Trabzonspor itu 3 kali kemenangan dan sisanya berakhir draw ya 1 kali. Di sini terlihat Trabzonspor lebih unggul ya 5 perjumpaan terakhir kedua tim. Oke, kita untuk pasaran berikan bandar terlebih dahulu. Bisa kita lihat di sini Trabzonspor lebih diunggulkan ya dengan memberi handicap 3/4 dan 1. Dan untuk over-undernya itu di 3 dan 2/3/4. Di sini hanya dibuka 2 ya untuk teman-teman musuh bandar. Dan tertinggi itu untuk handicapnya 1 dan untuk over-undernya itu 3 ya. Di sini kemungkinan bisa terjadi banyak gol ya menurut musuh bandar. Karena dari Trabzonspor juga ngasih handicapnya cukup tinggi. Oke, setelah melihat statistik dan performa dari kedua tim, musuh bandar menyarankan kita pegang Pati ya. Kita tahan 1 dan kita bermain di over 2/3/4 dan prediksi skor dari musuh bandar itu kemungkinan 2-2 untuk pertandingan nanti malam. Di sini kemungkinan berakhir draw ya. Karena dari kondisi Pati juga musuh bandar sangat baik ya untuk mencetak gol lebih. Oke, baiklah itu saja yang sudah musuh bisa berikan ya, prediksi parlay dan single bet malam ini lengkap dengan analisa dari musuh bandar. Mohon untuk teman-teman musuh bandar itu selalu mengikuti pilihan sendiri ya, itu lebih baik. Atau kalian juga bisa memprediksi dari musuh bandar. Kalian juga bisa bertanya atau jika ingin bermain ya di luar pertandingan yang musuh berikan pada hari ini, kalian bisa join di grup WhatsApp musuh bandar yang tertera di deskripsi ya. Atau kalian bisa lihat di channel musuh bandar, itu gratis ya untuk teman-teman musuh bandar. Kita bisa berbagi prediksi dan kemenangan. Oke, sekian dan jangan lupa like, share, and komen ya agar tidak ketinggalan prediksi dari musuh bandar. Salam musuh bandar.